Oke, selamat malam buat kita semua. Saya dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Tapi sebelum saya ingin mempresentasikannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Donia Sudungan Siregar dengan NIM 1944000172, kelas Manajemen C Malam semester 3. Nah, adapun judul materi atau makalah saya yaitu tentang kartu plastik. Di sini ada pengertian daripada kartu plastik. Kartu plastik merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya para pemegang kartu, yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang bersangkutan. Perkembangan penggunaan kartu plastik dalam berbagai bentuknya menunjukkan bahwa alat ini tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi yang dilakukan, tetapi untuk suatu tujuan lain seperti penarikan uang tunai para nasabah yang memiliki sejumlah modal yang ditabung di suatu lembaga keuangan yang dia percayai. Terus di sini ada beberapa manfaat daripada kartu plastik. Yang pertama itu kemudahan. Kartu kredit dan debit menawarkan kemudahan belanja tanpa perlu membawa uang tunai dan cek, dan juga tidak perlu diidentifikasi tambahan. Yang kedua itu keamanan. Uang tunai yang hilang dapat digunakan oleh siapa saja. Jika Anda kehilangan kartu kredit atau debit, segera laporkan kepada bank penerbit kartu agar kartu Anda terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan kartu bank yang berbeda, mungkin mempunyai kebijakan liabilitas yang berbeda. Yang ketiga itu perlindungan darurat. Kartu kredit dapat membantu kita melalui berbagai macam keadaan darurat yang mungkin dihadapi dan dapat berfungsi sebagai alat pelindung yang membantu kita pada kondisi apapun. Yang keempat itu berlaku di seluruh dunia. Nah, beberapa kartu kredit diterima di lebih dari 20 juta lokasi di usaha di seluruh dunia. Dan NBPSP bandingkan dengan cek pribadi. Dan NBSP jika kita butuh dana tunai, kita bisa ambil di ATM atau bank di seluruh dunia yang menerima kartu debit atau kredit kita. Yang kelima itu untuk memudahkan penyimpanan catatan. Nah, kartu kredit dan debit menyediakan catatan semua transaksi pada bulan tersebut sehingga kita lebih mudah mengetahui kemana uang kita terpakai. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis daripada kartu plastik. Kartu plastik digunakan sebagai macam transaksi keuangan. Lingkup geografis penggunaan kartu ada yang domestik dan ada yang internasional. Itu bagian A itu ada kartu kredit. Kartu kredit dalam kurung credit card atau merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa yang pembayarannya pelunasannya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu tertentu setelah waktu digunakan sebagai alat pembayaran. Yang kedua itu ada charge card, yang dimana sedikit berbeda ya dengan kartu kredit tadi, tidak harus langsung melunasi penuh tagihannya yang dikirimkan. Yang ketiga itu ada kartu debit atau debit card. Tentu ini juga lebih berbeda atau merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi, pembelian barang dan jasa dengan cara mengedit, mendebit atau mengurangi saldo rekening pemilik kartu. Selanjutnya itu tentu kartu plastik memiliki keuntungan. Yang pertama itu mudah, karena ia tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transaksi atau memperoleh informasi. Yang kedua itu tentu dia aman karena tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi belanja di toko. Dan ketiga itu dia fleksibel karena transaksi penarikan tunai atau pembelanjaan via ATM atau EDC dapat dilakukan di jaringan bank sendiri. Dan jaringan ini biasa lokal dan jaringan internasional. Dan yang empat itu tentu dia lebih leluasa karena dapat bertransaksi setiap saat meskipun di hari libur. Selanjutnya itu tentang cash card. Cash card adalah suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat penarikan uang tunai secara manual. Biasa contoh kayak melalui teller, bank atau melalui ATM. Ini penjelasannya tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua cara petugas atau teller pada kantor cabang bank yang pengelola.
Tentu yang kedua itu melalui ATM yang terdapat pada berbagai tempat pihak bank atau pengelola kartu. Biasanya ini sudah menetapkan batas jumlah penarikan maksimum per hari atau per minggu yang dapat dilakukan dengan menggunakan cash card. Dan yang terakhir itu tentu dia memiliki kegunaan dari kartu kredit dan penggunaannya. Satu, dia itu sebagai alat ganti pembayaran. Tentu kartu kredit dapat dipergunakan sebagai alat ganti pembayaran, sehingga kita tak perlu lagi membawa banyak uang tunai yang dapat berisiko hilang atau jatuh di jalan. Yang kedua itu sebagai cadangan. Nah, pada kartu kredit juga dapat digunakan sebagai cadangan untuk keperluan mendadak. Seperti jika tiba-tiba ada keluarga yang sakit gitu dan perlu dirawat di rumah sakit, maka pembayaran uang muka dapat menggunakan kartu kredit. Hal ini tidak merepotkan dibanding jika kita harus ke ATM atau mencairkan uang di bank. Yang ketiga itu akan membantu melakukan pembayaran atas tagihan rumah tangga. Pada kartu kredit ada fasilitas one bill, yang artinya kita bisa meminta kepada bank penerbit kartu kredit untuk sekaligus membayarkan tagihan atas rekening listrik, tagihan telkom, handphone, bahkan tagihan PDM dan lain sebagainya. Di sini ada kegunaan dari kartu kredit. Kartu debit atau kartu kredit ATM berguna sebagai alat bantu untuk melakukan transaksi, dan jenis transaksi yang biasa dilakukan yang tersedia antara lain yang pertama itu penarikan tunai, yang kedua itu setoran tunai, yang ketiga transfer dana, yang keempat itu pembayaran, dan yang terakhir yang kelima adalah pembelanjaan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.